Saya mengelola satu-satunya supermarket di kota itu selama 3 tahun. Tapi saya belum lihat satu pun tamu. Orang-orang bilang supermarket saya memiliki feng shui yang buruk. Saya juga berencana untuk menutup usaha ini. Namun saat itu, seorang pria tampan yang mengenakan pakaian kuno masuk. Saya tidak merasa senang menyambut tamu. Sebaliknya, saya malah menjadi gugup dan takut. Apakah kamu manusia atau hantu? Pria itu tidak menjawab pertanyaan saya. Sebaliknya, keserakahanlah yang memunculkan pertanyaan itu. Kamu di sini? Tersedia makanan yang mengenyangkan. Deretan mie instan itu, camilan kecil dan roti, bukanlah makanan. Tapi, melihat betapa tingginya dia, Anda pasti akan merasa porsinya tidak cukup mengenyangkan. Aku menepuk dahiku. Keluarkan 2 kotak biskuit padat yang tidak terjual. Ransum kering padat ala militer ini sangat mengenyangkan. 1 potong bisa menggantikan 1 kali makan. Kemasan kecil ini benar-benar bisa cukup untuk 2 kali makan. Dia terus merobek kantong kemasan itu. Tapi aku sama sekali tidak bisa membukanya. Ini mungkin hantu. Mereka bahkan tidak mengenali biskuit yang dipadatkan. Saya dengan sabar menunjukkan cara membukanya sebelum menyerahkannya kepadanya. 2 potong sudah pasti cukup untuk 1 kali makan. Baunya cukup enak. Renyah, manis dan gurih. Rasanya cukup enak. Rasanya agak kering. Ini minuman untukmu. Luo Changfeng mengambil benda transparan itu. Hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Setelah ragu sejenak, dia langsung menggigit tutup botol itu dengan mulutnya. Saya terkejut ketika melihat ini. Bodohnya dia. Sayang sekali dengan wajah dan sosoknya itu. Saya menunjukkan kepadanya cara membuka tutup botol. Aku mengangguk puas setelah melihat bahwa dia telah mempelajarinya. Luo Changfeng meneguk air. Sangat bersih dan tidak berbau. Kemudian, dia dengan cepat memakan biskuit yang sudah dipadatkan itu. Meminum semua airnya. Mei Bao, melihat tatapan Luo Changfeng, benda itu mendarat di atas 2 kotak biskuit padat yang tersisa. Aku mengambil kotak itu. Benda itu bereaksi ketika bersentuhan dengan air. Kamu akan kekenyangan jika makan lebih banyak lagi. Luo Changfeng mengangguk. Berapa harga untuk 2 kotak ini? Ada 40 kemasan dalam 2 kotak tersebut. 400 yuan tidak masalah. 400 koin itu murah sekali. Simpan kembaliannya. Jika enak, saya akan datang lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Luo Changfeng mengambil kedua kotak tersebut dan berbalik untuk pergi. Aku ragu sejenak, menatap perak palsu di hadapanku. Dia segera mengejar mereka. Namun pria itu menghilang setelah berjalan ke jalan buntu. Mungkinkah orang ini benar-benar hantu? Lalu saya menutup toko. Dia membawa uang deposit perak itu ke pegadaian. Ternyata deposit itu memang nyata. Pemilik pegadaian itu langsung menawarkan 7.000 yuan. Harga 2 kotak biskuit padat hanya 250. Hal ini secara langsung menghasilkan laba bersih lebih dari 6.000 yuan. Itu sangat kejam. Aku ingat, pria tampan itu mengatakan, dia akan datang lagi lain kali. Saya langsung masuk dengan 20 kotak biskuit yang sudah dipadatkan. Masih ada beberapa kotak air. Pada saat yang sama, Luo Changfeng memegang biskuit. Mereka kembali ke kota yang terletak di tepi gurun. Dr. Zhu melihat biskuit yang sudah dipadatkan di depannya. Saya tercengang. Anda harus menguji benda ini untuk melihat apakah beracun. Dr. Zhu tampak benar-benar bingung, tapi aku tetap melakukannya. Cium baunya dan jilatlah. Yang mengejutkan, jenderal muda itu berbicara. Tidak beracun dan dapat dimakan. Ini enak sekali. Dari mana datangnya pasukan besar ini? Sejak pertempuran mencapai pinggiran kota Yongzhou, pasir kuning telah memenuhi langit. Kekurangan air dan makanan, pasokan selanjutnya tidak mampu mengimbangi kebutuhan. Yongzhou tidak bisa direbut dalam waktu singkat. Tentara itu terjebak dalam dilema. Jika Chang Feng segera mengeluarkan perintah tersebut, biarkan setiap tim mengumpulkan perak. Ikutlah denganku untuk membeli barang seperti ini. Kami belum pernah melihat seorang jenderal sebelumnya. Selain itu, tempat ini sudah hancur. Semua orang melarikan diri. Di mana masih ada pedagang, teman sekamar saya yang bertingkah aneh adalah seorang monster. Jenderal, harap berhati-hati. Apakah Anda memiliki metode lain? Apakah kamu bisa mendapatkan makanan dan air? Semua orang terdiam. Dalam situasi sulit yang mereka hadapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Luo Changfeng memimpin 30 orang. Dengan persenjataan lengkap, mereka memasuki gang itu. Pada akhirnya, hanya dia yang masuk. Para prajurit berdiri di tengah reruntuhan, saling memandang. Di manakah toko dan pedagang yang dijanjikan? Bukan jenderal mereka, para tentara panik dan hendak bertindak. Namun kemudian Luo Changfeng keluar dari gerbang dalam lagi. Tatapan kosong. Kenapa kamu tidak masuk saja? Umum. Kami masuk ke dalam. Di dalamnya hanya tersisa reruntuhan. Tanpa dirimu, Luo Changfeng memimpin semua orang dalam eksperimen tersebut. Hal ini telah terjadi beberapa kali. Dia samar-samar mengerti. Mungkin hanya dia, Anda bisa melihat Luo Changfeng masuk ke dalam lagi. Saya di sini untuk membeli sesuatu. Dia meletakkan koin perak dan tembaga di atas meja. Berapa banyak pancake dan air yang bisa mereka beli terakhir kali? Aku memandang koin-koin perak yang berserakan di atas meja. Koin perak dan tembaga, mataku tertuju pada 2 benda perak itu. Kedua koin perak ini lebih besar daripada koin yang terakhir. Selain koin perak dan tembaga yang terpisah itu, aku menelan ludah. Dia mencoba menunjuk ke sudut dengan tenang. 20 kotak biskuit kering dan air minum baru saja dikirim. Ambil semuanya. Sekian dulu untuk saat ini. Bisakah Anda mempersiapkan diri lebih baik lain kali? Masing-masing 50 item, tidak masalah. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Kemudian saya mengantarkan beberapa kotak lagi. Beri dia mie instan dan beberapa kaleng daging olahan.
Setelah berpikir sejenak, saya memberinya sebotol ergoto, sejenis minuman keras Tiongkok. Luo Changfeng harus bolak-balik beberapa kali untuk mengeluarkan barang-barang itu melalui pintu belakang. Setelah semua orang pergi, saya langsung pergi ke pegadaian. Nona ada di sini, silahkan duduk. Saya melambaikan tangan. Dia membuka tas itu dan mengeluarkan perlengkapan perkemahan. Setelah bos memeriksa dengan cermat, dia berbicara dengan penuh antusiasme. Kedua deposit perak ini masing-masing bernilai 10 tael perak. Kondisinya juga bagus. Apakah harga 10.000 per unit dapat diterima? Saya segera mengambil kembali uang deposit perak itu. Buang 3 koin tembaga. Tolong tunjukkan lagi ketiga koin tembaga ini kepada saya. Bos itu melihat koin-koin tembaga tersebut. Aku tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alis karena terkejut. Saya belum pernah melihat pola pada ketiga koin tembaga ini sebelumnya. Sayangnya, ketiga koin tembaga ini memiliki permukaan yang mengkilap. Ini tidak terlihat palsu. Nona, saya tidak bisa membedakan antara ini dan milik Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil 2 deposit perak ini. Saya akan memotret ketiga koin tembaga ini. Tunjukkan ini pada guru saya. Saya akan membalas Anda jika saya mendengar kabar apapun. Aku mengangguk. Dia meninggalkan pegadaian dengan membawa 20.000 yuan. Kembali ke rumah. Saya mulai mengerjakan pembukuan. Saya memperoleh laba bersih lebih dari 20.000 RMB hari ini dari pembelian barang. Ini bahkan belum termasuk koin perak dan tembaga yang tersisa. Kekerasan. Saya perlu memesan biskuit padat lagi besok. Pagi-pagi keesokan harinya, saya baru saja bangun dan selesai menerima barang. Luo Changfeng masuk. Melihat biskuit yang sudah dipadatkan di dekat pintu, saat kering dan air mineral. Dia memolesnya dan menyelesaikannya. Dia melirikku. Semuanya sudah siap. Apakah ini cukup? Luo Changfeng tidak terburu-buru untuk membayar. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan santai. Dari semua makanan di sini, mana yang paling mengenyangkan? Ini mudah dibawa dan diisi. Ini adalah ransu militer. Para prajurit menggunakan peralatan semacam ini selama perjalanan jauh di medan perang. Seberapa banyak lagi yang bisa Anda siapkan? Anda bisa mengambil sebanyak yang Anda mau. Luo Changfeng tampak curiga. Kemudian saya ingin 5.000 kotak biskuit padat dan 5.000 kotak air. Pria itu benar-benar berani menyombongkan diri. Dia hanya membuka mulutnya dan mengatakan 10.000 kotak. Apakah ini yang disebut rentetan kebohongan? Bahkan hantu pun makan ransum kering. Hantu tidak memakan dupa. Luo Changfeng sepertinya sudah menduga bahwa aku tidak akan mempercayainya. Dia mengangkat sebuah tas kain. Ini adalah 100 tael emas. Deposito. Jika hal itu dapat dicapai, aku akan memberimu 200 tael emas lagi saat kau mengambil barang-barangnya. Aku dengan gembira mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Sentuhan kasar dan hangat itu bukanlah hantu. Aku tak kuasa menahan diri untuk berbicara, wajahku dipenuhi keterjian. Kamu adalah seorang manusia. Kau pikir aku bukan manusia? Pintu belakang rumahku buntu. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam. Luo Changfeng melihat ekspresi tidak percaya di mataku. Keduanya terdiam. Saya rasa kita perlu membuka kota terlarang dan berdialog. Setelah percakapan panjang, saya terkejut. Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenderal dari Liang Besar. Serang Yongzhou Weiguo saat ini ditempatkan di luar kota Yongzhou. Sebuah tempat bernama Kota Sima. Persediaan untuk 10.000 tentara Anda telah habis. Terdapat kekurangan air dan makanan. Kemudian secara kebetulan, Anda menemukan pintu ini. Masuk ke toko saya. Sekarang Anda ingin menggunakan toko saya. Belilah makanan dan air yang cukup. Berikan itu kepada prajuritmu. Kalau memang selalu feodal. Setelah saya selesai bertanya padanya, dia mulai. Maksudmu, orang-orang di kotamu semuanya mengenakan pakaian seperti milikmu. Dan negara Anda memiliki 1,4 miliar penduduk. Kalian semua memiliki cukup makanan dan pakaian hangat setiap hari. Tinggal di rumah seperti itu. Negaramu tidak berperang. Ya, aku mengangguk berulang kali. Seperti anak ayam yang mengangguk. Setelah beberapa pertanyaan, yang tersisa bagi Luo Changfeng hanyalah rasa iri. Kamu sangat beruntung, tapi kemudian, Luo Changfeng menatapku dari atas ke bawah. Karena mereka semua mampu membeli pakaian. Mengapa kamu berpakaian begitu minim? Apa maksudmu? Saya salah bicara. Mohon maafkan saya, nona muda. Saya melihat bahwa dia meminta maaf dengan tulus. Jadi dia memutuskan untuk memaafkannya. Saat Luo Changfeng pergi, saya membawa pulang biskuit kering dan air minum kemasan yang saya beli hari ini. Tinggalkan juga 50 tael paku perak. Saya membuka tas kain itu terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat batu emas berbentuk sederhana dan tanpa hiasan. Aku mengambil 2 keping emas itu dan memasukkannya ke dalam tas tanganku. Pergi ke toko gadai. Menikmati 5.000 kotak biskuit kering dan air minum akan menghabiskan biaya setidaknya 800.000. Karena saya tidak punya uang, satu-satunya pilihan saya adalah menjual deposit emas terlebih dahulu. Ketika Guyanzhou melihatku masuk, keindahan itu kembali muncul setelah sesaat terpancar dari matanya. Apa saja penawaran menarik hari ini? Saya memperhatikan seorang pria lanjut usia yang tiba-tiba muncul di toko itu. Tidak ada respons, Guyanzhou memperhatikan kehati-hatianku dan berinisiatif memperkenalkan diri. Ini adalah mentor saya, Profesor Nian, pembimbing doktoral dalam penilaian peninggalan budaya. Aku sering lengah. Saya mengambil segumpal tisu toilet dan meletakkannya di atas meja kopi. Profesor Nian dengan hati-hati membuka gulungan kertas toilet tersebut. Ketika sepotong emas yang berkilau, ketika mereka muncul di hadapan mereka, keduanya menatap dengan kaget, mata mereka terbelalak. Ini adalah emas. Dajinding, ini berbeda dengan endapan perak. Bahkan di zaman kuno, orang biasa tidak menggunakan emas untuk bertransaksi. Sangat langka di pasaran. Anda juga ingin menjual ini? Aku mengangguk.
Aku sangat membutuhkan uang itu. Apakah boleh memberikan uang muka sebesar 800.000? 800.000. Saya punya 2. Profesor Nian dan Gu Yanzu langsung kehilangan ketenangan mereka. Begitu saya meninggalkan pegadaian, saya menelpon pemilik toko grosir untuk memesan barang. Luo Changfeng tiba tepat waktu keesokan harinya. Ketika saya melihat truk trailer, bak terbuka, yang penuh muatan barang, matanya berbinar. Luo Changfeng menyerahkan sebuah tas kulit domba kepadaku. Aku membuka tas itu dan melihat sebuah tas berisi 20 koin emas. Pembayaran terakhir. Anda sedang mengangkut barang kan? Luo Changfeng menarik sebuah trailer berisi barang keluar melalui pintu belakang. Para tentara yang menunggu di luar segera dan dengan cepat menurunkan muatan. Dimuat di atas kereta, kemudian suruh Luo Changfeng untuk mengembalikan mobil yang kosong itu. Luo Changfeng agak bersemangat. Beberapa ribu kotak perbekalan sudah cukup untuk memulai perang. Mungkin kita bisa langsung menuju Yongzhou. Bos, apakah Anda punya obat untuk mengobati luka luar? Ada juga minuman keras yang kuat untuk membersihkan luka. Apakah Anda khawatir tidak memiliki obat setelah terluka dalam pertempuran? Itu mudah. Berikan uangnya padaku dan aku akan membelikan barangnya untukmu. Sekian dulu untuk saat ini. Jika tidak cukup, lain kali aku akan membawanya. Luo Changfeng menyerahkan tas lainnya. Di dalamnya terdapat 20 deposit perak masing-masing senilai 10 TL, dan 10 deposit emas masing-masing senilai 10 TL. Setelah mempertimbangkannya, saya akhirnya setuju untuk pergi. Hei bos, saya adalah seorang karyawan supermarket. Saya membutuhkan 300 jin minuman keras hasil penyulingan ganda. Antarkan ke supermarket sesegera mungkin. Saya langsung pergi dari... Saya memesan sesuatu dari pemilik tempat pembuatan bir di dekat sini. Aku akan minum alkoholnya nanti. 300 jin minuman keras hasil penyulingan ganda dikirim ke toko kecil saya. Masalah alkohol terpecahkan, saya juga memesan bubuk hemostatik dan perlengkapan medis langsung dari layanan pengiriman makanan. Dan luka yang tidak memerlukan jahitan dan mudah diaplikasikan. Dan berbagai obat antiinflamasi dan antipiretik. Setelah semua pembelian selesai, saya melihat sekilas. Totalnya sekitar 60.000. Itu seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Saat hari mulai gelap, Luo Changfeng kembali masuk ke toko kelontong saya. Namun, tubuhnya berbau darah. Baju zirah itu berlumuran darah merah gelap. Wajahnya tampak seperti sengaja dibersihkan. Rambutnya berantakan. Jantungku berdebar kencang. Pertempuran telah dimulai. Ini obat yang kubeli untukmu. Obat ini mungkin berbeda dengan obat yang Anda gunakan. Apakah Anda mengenali kata-kata di sini? Aku tahu kau tidak akan mengenalinya. Aku juga tidak bisa menulis karakter-karaktermu. Aku akan membacakan untukmu. Anda menulisnya sendiri, menempelkannya dan membawanya kembali untuk digunakan. Apakah ini baik-baik saja? Terima kasih telah mengeluarkan sekantong penuh stiker. Cukup baca petunjuk penggunaan dan gejala yang sesuai. Luo Changfeng akan menulis satu halaman lalu menempelkannya ke dalam sebuah kategori. Kantong-kantong plastik itu dengan cepat ditutupi stiker. Ini dia bola api yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin mencobanya? Tidak perlu ada pembangunan malam ini. Mengonsumsi alkohol dilarang keras. Oke, kamu bisa mengambil semuanya. Jika efeknya bagus, saya akan menghubungi Anda lagi nanti. Tidak masalah, Anda hanya perlu mengikuti petunjuk di atas. Ini pasti akan efektif. Barang senilai 60.000 yuan terjual ke 8 toko emas. Berdasarkan toko emas senilai 800.000. Adapun 8 juta. Cepat kaya. Ini sungguh luar biasa. Aku akan datang lagi besok. Selamat tinggal. Aku tertidur dalam mimpi indah di malam hari. Tapi mereka tidak tahu. Luo Changfeng memimpin pasukannya dalam serangan malam ke kota Yongzhou. Luo Changfeng hampir tertinggal di perkemahan malam ini. Tidak diperbolehkan memimpin pasukan ke medan perang. Itu karena obat yang dia bawa hari ini sangat ampuh. Gelombang pertama tentara yang menyerang pada siang hari. Ada banyak yang terluka. Setelah mendengarkan perkenalan Luo Changfeng, Dr. Zhu tas. Setelah mencuci tangan, aku mengenakan sarung tangan lembut dan steril itu. Bersihkan luka untuk semua orang. Lukanya tidak dalam. Setelah membersihkan luka dengan minuman keras dan menggunakan minuman beralkohol berbasis timbal, semprotkan itu. Dia meminum pil yang dibawa Luo Changfeng satu persatu. Anehnya, cuacanya tidak panas. Luka tersebut sudah mengering dan membentuk kerak. Marsekal Luo Zonghai juga mengalami cedera hari ini. Lengan saya mengalami sayatan, kira-kira sepanjang jari. Dr. Zhou menyeka luka dengan minuman keras, dan kemudian menyemprotkan obat ke luka tersebut. Gunakan plester tanpa jarum itu. Dia pun berangkat untuk kembali terjun ke medan pertempuran. Saat mereka kembali, mereka menemukan luka tersebut tidak terbuka kembali seperti biasanya. Mereka bahkan mengurangi intensitasnya. Ini pertanda baik. Dr. Zhu dan Luo Zonghai sangat terkejut. Apakah obat-obatan benar-benar seampuh itu? Dari perang sebelumnya, setidaknya beberapa ratus tentara yang terluka tidak lagi mampu kembali ke medan perang. Namun setelah merawat luka seperti ini hari ini, kecuali prajurit yang terluka parah dan membutuhkan istirahat. Tentara yang mengalami luka ringan menggunakan perban tanpa jahitan. Tidak ada masalah untuk kembali ke medan perang. Kamu harus tahu, banyak tentara yang tidak tewas di medan perang. Dia meninggal karena infeksi yang tidak sembuh dengan baik setelah mengalami cedera. Oleh karena itu, Luo Zong bahkan secara khusus berkonsultasi dengan Luo Changfeng. Angin mungkin sebaiknya kau tidak naik ke atas untuk sementara waktu. Tentara yang terluka membutuhkan pengobatan. Anda bisa kembali ke toko itu untuk membeli obat lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, tidak akan ada kesempatan lain untuk membeli obat. Luo Changfeng berpikir sejenak. Pilih untuk mengenakan lapisan tambahan baju zirah kulit. Apakah Anda merasa lega sekarang? Luo Changfeng tetap pergi ke medan perang. Karena obat ajaib itu, hal ini secara halus menstabilkan moral pasukan.
Semua orang tahu bahwa cedera ringan bukanlah masalah besar. Maka semua orang menyerbu dan menyerang dengan lebih ganas lagi. Kota Yongzhou, batu pecah. Para komandan garnisun sama sekali tidak bisa memahaminya. Bukankah mereka sudah kelaparan dan kehausan selama beberapa hari? Bagaimana mungkin dia bisa begitu berani? Apakah kamu tidak takut mati? Bersama Chen Po, Luo Changfeng, Chen Sheng memerintahkan agar setiap rumah tangga di kota itu boleh menjarah. Membunuh warga sipil dilarang. Jangan menghasut orang lain untuk menindas perempuan. Untuk dilaksanakan, berdasarkan perintah, semua orang sangat gembira. Mereka bergegas menuju halaman-halaman yang tinggi dan megah di kota itu. Luo Changfeng memandang para prajurit yang berkerumun itu. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Para tentara yang terperangkap di luar kota dan kelaparan selama beberapa hari. Perlu melampiaskan amarah? Luo Changfeng kembali ke kota Shima. Jumlah korban luka kali ini. Berapakah jumlah masing-masing obat yang dibutuhkan? Kita membutuhkan 1000 buah ini. Semakin banyak semakin baik. Dan ini juga. Yang ini. Hei, ada yang kemari. Kehidupan? Kirimkan semua barang emas dan perak yang ditemukan di setiap rumah tangga. Selain itu, ada juga pembongkaran dan pengembalian perhiasan dan pakaian. Kirimkan sejumlah item yang telah dipilih. Bos wanita muda itu mungkin menyukai perhiasan. Saya ingin membeli obat yang paling mahal dari orang lain. Seharusnya ada tanggapan. Pilihlah dengan cermat. Pilih yang terbaik dan aturlah. Apakah menurut Anda jumlah ini dapat diterima? Bisakah Anda membeli sebanyak mungkin? Ini tidak cukup. Cukup sekian untuk hari ini. Tapi jika saya ingin menggunakannya lagi nanti, apa kau benar-benar berpikir aku akan jauh-jauh ke kota Shima hanya untuk membelinya? Anda sebaiknya membelinya selagi masih tersedia. Beli sebanyak mungkin. Jernih. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Aku bangun pagi-pagi dan menyelesaikan mencuci piring. Baru saja membuka pintu belakang supermarket. Luo Changfeng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Keduanya terdiam sejenak ketika bertemu. Pria itu pasti melakukannya dengan sengaja. Setelah berganti pakaian dengan jubah merah yang bersih dan rapi, dipadukan dengan peti mati giok putih di kepalanya, dia tampak bersemangat. 4 kata malapetaka biru terlintas di benak saya. Namun wajahnya tampak serius. Kita memenangkan pertempuran, jadi kita tidak perlu memakai baju zirah lagi. Wajah Luo Changfeng juga sedikit memerah. Dia memperhatikan bahwa wanita itu tampak agak baik padanya. Merasa bersyukur telah mencapai tujuan hari ini. Saya sengaja mengganti tempat duduk dan berdandan. Seandainya itu terjadi sebelumnya, dia pasti akan sangat membenci melakukan hal seperti itu. Untuk obat-obatan bagi 10.000 tentara, apa salahnya mengorbankan sedikit daya tarik seksual? Luo Changfeng meyakinkan dirinya sendiri. Mengumpulkan keberanian, aku mendorong kotak di depanku hingga terguling. Ini untukmu. Luo Changfeng meletakkan kotak itu di atas meja. Membuka, di dalamnya terdapat sebuah kotak berisi perhiasan. Saya menyadari, mengeluarkannya satu persatu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat jepit rambut dan anting-anting bertatahkan batu permata. Kalung, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Mereka jelas merupakan pengrajin terampil dari zaman kuno. Dibuat dengan tangan sedikit demi sedikit, aku hanya merasakan beban berat di hatiku. Sebuah kotak perhiasan seperti ini, di zaman dahulu, benda ini mungkin sangat berharga. Aku memikirkannya dan bertanya pada Luo Changfeng, kamu mau apa? Ini hanya hadiah untukmu. Saya juga menyiapkan emas dan perak. Saya sangat ingin membeli lebih banyak obat dari Anda. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Tidak masalah. Luo Changfeng mengeluarkan setumpuk lembaran kertas dari lengan bajunya. Bacakan untukku. Saya sedikit bingung setelah mendengarkannya. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk mengosongkan seluruh apotek. Aku tidak yakin aku mampu membelikanmu sebanyak itu. Beberapa obat yang kita beli di sini akan menarik perhatian pihak berwenang. Saya mungkin akan ditangkap. Mengapa kamu tidak menunggu? Saya akan menghitungnya dulu. Pergilah keluar dan tanyakan ke tambang, lalu aku akan memberimu jawabannya. Oke, aku akan datang jam 12 siang untuk mendengarkan beritanya. Anda pernah memberi saya 2 kotak produk ini sebelumnya. Rasanya sangat enak. Berapa harga barang ini? Saya tertawa ketika melihatnya. Rasa bumbu mie instan dalam kemasan. Namun, semuanya berkaitan dengan teknologi dan pekerjaan yang melelahkan. Bagaimana orang-orang di zaman dahulu bisa menolak godaan? Akan saya beri 2 lagi, jika Anda mau. Jika Anda ingin membeli kotak, 5 tael perak dan 10 kotak. Ini adalah kemasan mie instan yang lebih besar, ekstra besar. 24 kemasan per kotak. Harga spot juga mendekati 60 yuan. 5 tael perak setara dengan 6.000 keping perak. Hanya menghasilkan 9 kali selisih harga. Itu sangat teliti. Luo Changfeng menyerahkan deposit perak sebesar 10 tael. Saya tidak memiliki cukup stok 20 kotak di sini. Saya akan mengirimkan barangnya nanti. Ambil 2 kotak terlebih dahulu. Anggap saja ini sebagai hadiah untukmu. Luo Changfeng tidak bersikap formal. Sambil membawa 2 kotak mie instan, saya hendak pergi. Saya memberinya 2 kantong besar sosis pati lagi. Setelah Anda merobek kemasan luarnya, sosis di dalamnya terasa enak jika dimakan bersama mie instan. Luo Changfeng mengangguk sambil memandang sosis pati itu. Pandanganku tertuju pada Air Guotou, sejenis minuman keras Tiongkok, di rak paling bawah. Minuman keras yang kau berikan padaku terakhir kali. Para tentara mengatakan rasanya enak sekali. Tapi anggur itu, Dr. Zhu ingin menyimpannya untuk membersihkan luka para tentara. Para prajurit memenangkan pertempuran karena mereka tidak diperbolehkan minum. Aku ingin minum untuk merayakannya.
Bisakah Anda menjual minuman lagi kepada saya? Oke, tentu. Saya juga membawa pulang mie instan. Apa ini? Pemilik toko mengatakan ini adalah sosis pati. Anda bisa langsung memakannya setelah dikupas. Apa ini enak rasanya? Oh tidak, biar saya periksa dulu apakah itu beracun. Dr. Zhou berkata, dia secara proaktif mengambil mie instan dan sosis pati. Memegang mangkuk dan sumpit, siap untuk menguji keberadaan racun. Saat aroma mie instan tercium di udara, banyak sekali mata yang sedang mengawasi. Air mata, tak terkendali dan tak terbendung, mengalir deras di wajahnya. Saya sangat iri pada Dr. Zhou karena bisa menguji racun. Melihat Luo Changfeng pergi, aku berdiri di sana, tertegun, selama beberapa detik. Sudah lebih dari 20 tahun. Pertama kali seorang pria memberinya emas dan perhiasan. Tujuannya adalah untuk membuat bisnis ini sukses. Saya langsung pergi ke apotek. Temukan pemiliknya di dalam, Fu Dachuan. Dia dan orang tua saya dulunya berteman baik. Paman Fu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sudah kubilang, dasar nakal. Jika tidak ada yang salah, mereka pasti tidak akan mendekati saya. Seorang teman saya ingin membeli obat. Karena jumlahnya relatif besar, jadi, Anda meminta saya untuk menanyakan kepada Anda, apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Berapa jumlahnya? Saya mengeluarkan formulir itu dan menyerahkannya. Setelah Fu Dachuan melihat dengan jelas kata-kata di depannya, mataku digosok begitu keras, hingga terbuka lebar. Fu Dachuan dengan cermat memeriksa kembali formulir pesanan tersebut. Daftar ini berisi beberapa obat yang umum digunakan. Obat ini terutama digunakan untuk pengobatan antiinflamasi dan trauma. Fu Dachuan memikirkannya berulang-ulang. Akhirnya, mengangguk, saya bisa mendapatkan obat-obatan yang Anda sebutkan untuk Anda. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Apakah menurutmu ini baik-baik saja? Kapan saya akan menerima pengiriman tercepat? Saya membutuhkannya segera. Aku akan segera mengeceknya untukmu. Berapa banyak persediaan yang tersisa? Semua inventaris yang ada tersedia di sini. Ambil kembali dulu. Sisanya, saya akan mengantarkannya ke toko swalayan Anda dalam 3 hari. Terima kasih banyak kepada Paman Fu dan yang lainnya karena telah membawa 3 kotak obat ke minimarket. Saya pergi ke pabrik bir itu lagi. Pesan 2000 jin minuman keras. Antarkan ke supermarket sesegera mungkin dan semuanya siap. Aku menarik kursi lipat dan duduk di dekat pintu. Karier saya sebagai pemilik toko baru saja dimulai. Luo Changfeng masuk. Membawa kotak emas. Semuanya sudah disiapkan untuk Anda, silakan lihat. Pertama, mari kita hitung uangnya. Ini adalah 300 tael emas, untuk menutupi biaya obat dan anggur dalam jumlah ini. Tidak masalah, jumlahnya sudah tepat. Jangan beri aku uang lagi. Aku hanya menginginkan emas. Dan harus dalam kondisi utuh, dan tanpa penyok atau goresan. Ada meja keras. Tidak masalah, saya akan melakukannya sesuai keinginan Anda. Kali ini, ratusan ribu tael perak disita dari harta milik D. Ribuan tael emas. Cukup untuk membeli barang di sini berkali-kali. Anggur seberat 2000 jin itu habis dalam sekejap, hanya 1 mangkuk untuk setiap orang. Bolehkah saya minta lagi? Cobalah dulu, baru kemudian Anda bisa memutuskan. Satu mangkuk anggur ini tidak cukup untuk setiap orang. Cukup. Aku tidak menyangka minuman keras ini akan sekuat ini. Minum terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan kesalahan. Anda sebaiknya memindahkan perlengkapan tersebut terlebih dahulu. Saya masih perlu membicarakan sesuatu dengan pemilik kontrakan. Kemudian datanglah. Para prajurit sudah lama mendengar. Pemilik toko misterius itu adalah seorang wanita. Mereka langsung mulai mencemooh. Tak heran jika sang jenderal tampak begitu gagah hari ini. Ternyata itu untuk istri bos. Hahaha. Jika sang jenderal sedang sibuk, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali malam ini. Sekumpulan preman haha. Dia berlari sambil tertawa, membawa tong anggur itu. Luo Changfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu aku berbalik dan masuk ke toko kecilku. Luo Changfeng menyerahkan sekantong koin emas kepadaku. Saya membukanya dan melihat isinya. 30 koin emas lainnya. Lebih dari 20 juta. Obat-obatan ini membutuhkan waktu 3 hari lagi untuk siap. Apakah ada cukup waktu untuk Anda? Luo Changfeng tiba-tiba merasakan secercah kesedihan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berinisiatif menjelaskan obat-obatan tersebut. Tidak untuk digunakan sekarang. Sebaliknya, ini untuk persiapan di masa depan. Pasukan akan dipindahkan nanti. Kalau begitu, tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke toko Anda. Hanya kamu yang bisa masuk ke toko ini. Anda bisa masuk dari mana saja Anda berada. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan toko serba ada yang maha kuasa dalam hati Anda. Anda kemudian akan melihat banyak pintu menuju toko serba ada. Luo Changfeng menatapku dengan tak percaya. Luo Changfeng segera keluar untuk mencobanya. Apakah kamu benar-benar bisa masuk? Saya berada di area terbuka dan datar. Berjalan masuk, aku juga senang. Satu-satunya pelanggan yang dipertahankan. Akankah saya terus menghasilkan uang di masa depan? Jika kamu senang, aku akan memberimu sebotol teh susu. Aku akan mentraktirmu makan gratis.
Luo Changfeng mengambilnya, membuka tutupnya, dan menyesapnya. Matanya langsung membelalak. Ah, rasanya manis sekali. Dan camilan kecil ini, kamu juga harus mencobanya. Rasanya enak. Apakah ini daging kering? Kami juga mencoba membuat dendeng daging. Rasanya tidak seenak yang ini. Selain itu, makanan ini mudah rusak dalam cuaca panas. Ini tidak akan rusak. Telah dilakukan tindakan anti korosi. Produk ini dikemas vakum. Tidak ada udara di dalam. Jika kamu membawa makanan untuk berperang, dalam cuaca seperti ini, hal itu bisa berlangsung setidaknya selama sebulan. Mereka tidak akan rusak. Ada berapa banyak dari ini yang kamu punya di sini? Aku perlu melakukannya nanti. Luo Changfeng memang terharu. Aku mengangguk. Daging kering tersebut semuanya dikemas dalam kantong dan ditimbang. Saya mengambil lagi segenggam kecil tahu kering. Dan kacang polong dengan berbagai rasa. Satu rak penuh berisi makanan kemasan kecil. Setelah Luo Changfeng mencoba semuanya, paket lengkap. Aku bahkan malu mempromosikannya sendiri. Lagi pula, kamu bisa datang kembali nanti. Atau sebaiknya saya beli ini saja kali ini. Baiklah, itu juga tidak masalah. Sekian dulu untuk saat ini. Air dalam botol itu tidak akan terasa buruk. Lebih baik daripada kantung air dari kulit sapi. Bisakah Anda menjualnya kepada saya lain kali? Ini masalah kecil. Tidak masalah. Berapa total harganya? Anda bisa memberikannya kepada saya sesuai keinginan Anda. Semua ini terjadi karena saya menghasilkan terlalu banyak uang sebelumnya. Aku bahkan malu untuk menanyakan harganya sekarang. Luo Changfeng, salah paham dengan maksud saya. Mungkinkah dia, karena aku, penampilan yang sengaja dirancang saat ini sangatlah menipu. Kehilangan ketenangan. Sudah tidak jujur jika saya menggunakan kepura-puraan kesedihan untuk memprovokasi orang lain. Jika seseorang tidak dapat mempertahankan jati dirinya yang sebenarnya, aku takut aku akan membenci diriku sendiri. Berikanlah sebanyak yang menjadi hak Anda. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Saya masih belum menetapkan harga. Luo Changfeng berpikir sejenak dan memberikan uang jaminan sebesar 10 tael emas. Apakah itu cukup? Cukup. Ada lagi? Meraup ratusan ribu, sambil berlinang air mata, santai saja. Datang lagi lain waktu. Saat dia berjalan keluar lewat pintu belakang, 3 atau 4 tentara melangkah maju. Ambil kantong plastik dari Luo Changfeng. Dr. Zamiha buru-buru, mengingatkan saya untuk mencoba racunnya terlebih dahulu. Tidak perlu melakukan tes racun. Saya sudah mencoba semuanya di toko. Mulutku sampai berair. Mereka bahkan sudah berhenti mengizinkan kami menguji racun itu. Malam ini, tentara merayakan bencana besar di kota Yongzhou. Hanya 100 orang yang perlu tinggal di kota Sima. Pria kaya dan tampan itu tidak perlu lagi tinggal di kota Sima. Dimanapun aku berada, semua orang bisa masuk ke toko misterius itu. Seluruh pasukan berbaris menuju kota Yongzhou. Kami akan ditempatkan di luar kota Yongzhou malam ini. Seluruh pasukan berbaris menuju kota Yongzhou. Kami akan ditempatkan di luar kota Yongzhou malam ini. Setelah malam tiba, api unggun dinyalakan. Daging sapi dan daging kambing dipanggang. Tong-tong berisi minuman keras juga dikeluarkan. Setelah mengatur orang-orang di lunggang, para prajurit yang tersisa masing-masing meminum 2 ons minuman keras. Makan daging sapi dan kambing sepuasmu. Awalnya, semua orang merasa marah. Saya merasa anggurnya tidak cukup. Siapa sangka setelah minum 2 ons, hampir separuh dari orang-orang itu mabuk. Saat itulah semua orang menyadari betapa kuatnya anggur ini. Anggur ini ternyata sangat kuat. Luo Changfeng duduk di antara kerumunan. Dia harus berurusan dengan para tentara yang datang untuk memberikan ucapan selamat kepadanya dari waktu ke waktu. Yang kecil yang baru saya beli hari ini ada di depan saya. Makanan ringan kemasan masih menunggu kedatangan pancing. Mereka juga mengonsumsi camilan kemasan kecil. Mereka makan dan mengobrol dengan gembira. Mereka sudah makan ikan kering. Sangat lezat, ikan teri kering pedas dengan banyak minyak. Mereka belum pernah memakannya. Mereka makan kacang polong. Mereka belum pernah mencoba kacang polong renyah seperti ini sebelumnya. Ada juga beberapa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Camilan yang sangat cocok untuk dinikmati bersama minuman. Tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Kamu belum pernah makan makanan ini sebelumnya. Jika Anda makan terlalu banyak sekaligus, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pencernaan tidak akan beradaptasi. Mudah, merasa tidak nyaman, jika Anda mengalami sakit perut. Jangan lupa untuk makan naga kawamaru ini. Hao Luo Changfeng takut sakit perut karena makan. Aku berhati-hati agar tidak makan terlalu banyak malam ini. Anda mungkin belum pernah makan ini sebelumnya, mereka akan makan dengan lahap. Siapa peduli kalau diare, aku makan ini duluan. Rasa superioritas yang terpendam membuat bibir Luo Changfeng melengkung membentuk senyum. Saya melihat Luo Changfeng pergi. Aku baru menyadari aku belum makan siang. Awalnya saya berencana untuk makan setelah menyelesaikan urusan saya. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi pada Luo Changfeng hari ini? Mereka benar-benar membicarakan tentang waktu itu. Namun setelah menghasilkan begitu banyak uang, aku memaafkan Luo Changfeng dalam sekejap. Setelah menyimpan emas di brankas, saya menelpon pemilik tempat penyulingan itu lagi. Mintalah dia untuk membantu memesan 1000 ember plastik berukuran 10 pon. Cobalah untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Sang bos langsung setuju. Ember plastik itu tiba pagi-pagi keesokan harinya. Saya segera menyuruh seseorang untuk menaruh ember plastik itu ke ruang penyimpanan. Fang membayar tagihan kepada bosnya. Toko serba ada tersebut kini telah dibuka. Hampir seketika setelah pintu dibuka, Luo Changfeng masuk dan aku terkejut. Apakah kamu sudah menunggu lama? Jika tidak, bagaimana mungkin ini hanya kebetulan? Saya mengikuti metode Anda dan memasuki bidang fisika. Aku berdiri di sana menunggu meskipun pintunya tidak terbuka. Berapa lama kamu menunggu? Tidak lama. Luo Changfeng tampaknya tidak ingin terlibat dalam masalah ini.
Mereka langsung mengganti topik pembicaraan. Ember plastik sudah tiba. Semuanya sudah ada di gudang sekarang. Luo Changfeng tidak hanya menyerahkan uang, mengambil barang, lalu pergi begitu saja. Dia menunjuk ke rak makanan ringan yang kosong. Para prajurit semuanya berpendapat bahwa rasanya enak sekali. Bisakah kami minta lagi? Tidak masalah, akan segera sampai. Visi Luo Changfeng. Pembahasan kembali mengarah pada paket-paket hijau itu. Ceritakan padaku tentang makanan enak lainnya yang bisa kamu makan. Saya senang melakukan ini. Ini disebut potongan cumi, terbuat dari ikan laut. Beberapa orang berpikir tentang bintang. Beberapa orang sangat menyukai. Cobalah ini buah plum. Ini mirip dengan honey splash yang kamu punya di sana. Cobalah ini, semuanya adalah kue kering dan kue bolu. Berbagai rasa, kamu juga harus mencobanya. Luo Changfeng mendengarkan nasihat, saya sudah mencoba segalanya. Bagus. Selain itu, aku menginginkan segalanya yang lain. 2 rak lagi dikosongkan. Luo Changfeng masih belum puas. Makanan lezat apa lagi yang ada? Aku akan memberimu beberapa hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Anda pilih apa yang Anda suka, dan saya akan menyediakannya. Layanan yang disesuaikan untuk Anda, sebagai pelanggan VIP teratas di toko swalayan kami. Kamu pantas mendapatkannya. Hao Luo Changfeng berperilaku sebaik bayi. Aku menatap wajah tampannya. Merasa bersalah itu jarang terjadi. Bagaimana Anda berencana untuk melanjutkan jika Anda sengaja mengubah topik pembicaraan? Kita belum tahu. Istana Kekaisaran telah mengirimkan orang-orang. Anda akan tahu kapan mereka tiba. Kemana kamu akan pergi jika meninggalkan kota Yongzhou? Saya mungkin akan kembali ke Beijing. Ayahku dan aku sama-sama berpikir demikian. Istana Kekaisaran mungkin akan meninggalkan ayahku di sini untuk memimpin pasukan. Izinkan saya kembali ke Beijing sebagai sandera. Kalau begitu, kamu tidak bisa lagi memimpin pasukan kan? Makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari 10.000 orang di Luo Jiajun. Kamu tidak bisa membeli barang dariku lagi. Jadi ayahku berkata, izinkan saya memanfaatkan kenyataan bahwa saya masih berada di sini. Saya akan mencoba membeli lebih banyak dari Anda. Apa yang bisa tersisa untuk pasukan keluarga Luo? Saya langsung menjadi sangat bersemangat. Katakan saja apa lagi yang dibutuhkan pasukan keluarga Luo. Tunggu sebentar. Dia menggunakan trailer bak terbuka. Sebuah kotak diseret masuk secara langsung. Kotak itu dibuka. Di dalamnya terdapat sebuah kotak perhiasan emas yang tersusun rapi. Luo Changfeng menunjuk medali emas di dalam kotak. Di sini terdapat 5.000 tael emas. Lihat berapa banyak yang bisa Anda beli. Susun semuanya untukku. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin dalam beberapa hari ke depan. Ketika Istana Kekaisaran tiba, emas ini harus diserahkan kepada Istana Kekaisaran. Pasukan keluarga Luo telah sepenuhnya dimusnahkan. Lebih baik serahkan saja padanya. Setidaknya kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Saya terkejut. Sekalipun ini bisa dibentuk menjadi gumpalan, bahkan menjualnya per gram pun bisa menghasilkan 100 juta. Jika depositnya sebesar 800.000 yuan, ini adalah pesanan yang benar-benar luar biasa. Pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Apa kekurangan terbesar pasukan keluarga Luo Anda? Panci besar untuk merebus air untuk mencuci pakaian dan sepatu. Jika Anda bisa membuat biskuit padat itu, ambil lagi. Benda ini tidak memakan banyak tempat dan tidak mudah rusak. Jika Anda menimbun beberapa, hal itu dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Jika memungkinkan, tolong siapkan obat lagi, nona muda. Yang terbaik adalah yang tidak akan basi setelah lama disimpan. Aku mengangguk. Cukup ambil selembar kertas. Mencari harga di toko online menggunakan ponsel saya. Mereka mulai membuat rencana bersama Luo Changfeng. Perawatan medis mudah. Carilah platform belanja online yang khusus menjual perlengkapan medis militer dari provinsi yang sama. Satu set seharga 90 yuan. Pesan 10.000 set secara langsung dan kami akan mengirimkannya ke rumah Anda. Sepatu itu harganya 20 yuan per pasang. 10.000 pasang dikirim langsung ke rumah Anda. Semua barang-barang lain-lain itu, jika dijumlahkan setidaknya mencapai 2 juta. Jika Anda menambahkan biskuit padat dan obat-obatan, itu akan membutuhkan tambahan sekitar 1 juta lagi. Saya tidak punya cukup uang. Anda perlu menggunakan deposit yang Anda berikan kepada saya untuk ditukar dengan uang terlebih dahulu. Hanya dengan cara itulah kita dapat melanjutkan pembelian barang. Waktu sangatlah penting. Kenapa kamu tidak mulai duluan? Saya akan menukar uang untuk menyiapkan barang. Luo Changfeng baru saja melihatku menulis dan menggambar dengan pena. Bergumam sendiri. Mereka menganggapku benar-benar luar biasa. Saya sangat terkejut. Luo Changfeng buru-buru bangun dan... Baiklah, saya permisi. Luo Changfeng mengambil barang-barang itu dan hendak pergi. 100.000 sebelum berangkat? Berapa harga ember-ember ini? Tidak. Emas yang Anda miliki ini cukup untuk menutupi semua biaya pesanan ini. Ada lagi? Luo Changfeng menatapku dalam-dalam. Berbalik badan dan pergi. Gadis ini berpakaian aneh. Dia bukanlah orang jahat. Dia bisa saja meminta lebih banyak uang. Dia menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tapi jelas dia juga menyukai uang. Seorang pria sejati menyukai kekayaan, tetapi memperolehnya dengan cara yang benar. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Luo Changfeng pergi. Saya menutup pintu belakang dan selesai. Saya berencana menyimpan deposit emas tambahan itu di brankas di lantai atas. Tapi ketika aku naik ke atas aku melihat, terjadi situasi yang lucu. Brankas itu tidak bisa menampung simpanan emas sebanyak itu. Saya sakit gigi. Sekarang kita sudah sangat kaya sehingga tidak ada tempat untuk menyembunyikannya. Saya langsung pergi ke Pegadaian. Terjual 4 warisan emas 10 tael. 2 juta di tangan. Saya mencapai tujuan saya. Bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Beberapa jenis biskuit padat tidak dapat dikirim pada hari yang sama. Setelah saya melakukan pemesanan secara online, pihak lainnya mengatakan barang akan tiba besok. Saya memesan mie instan ketika sampai di rumah.
Semua camilan sudah diantar. Universal Wheat tidak beroperasi. Pintu belakang baru saja terbuka. Luo Changfeng masuk. Jenderal Luo menunggu lama sekali. Tidak lama kemudian, saya hanya mencoba masuk sesekali. Emas sebanyak itu, sekaligus. Akankah pemilik toko misterius itu melarikan diri dengan uang tersebut? Setelah dia membagikan semua emas itu, salah satu letnan menyatakan keprihatinannya. Luo Changfeng merenungkan perbuatan kriminalku dan menyadari bahwa dia tidak akan. Fujiang memandang Luo Changfeng dengan kasihan. Aku tak berani lagi menyuarakan keraguanku. Setelah angin bertiup kencang, selama masih ada waktu luang, saya akan mencoba pergi ke supermarket. Dia sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran bahwa ucapan wakil jenderal tersebut bisa menjadi topik tabu. Saya masih ingin membuktikannya kepada wakil saya. Untungnya, itu memakan sebagian besar waktu seharian. Dia akhirnya kembali masuk. Saya menunjuk ke barang-barang yang baru saja dikirim. Mie instan dan camilan yang saya sebutkan sebelumnya. Semua orang sudah berkumpul di sini, lihatlah. Cobalah, jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya. Pilih yang Anda suka dan bawa pulang. Saya akan mengambil semuanya. Mereka suka makan. Berikan saya lebih banyak lain kali. Apakah kamu menyukai ini? Ayahku suka. Dalam pikiranku, bayangan Zhang Fei sedang makan permen lollipop langsung terlintas di benak saya. Dia menelan seteguk air liur. Saya memutuskan untuk tidak bertanya. Dan ini juga. Datang lagi lain kali. Mereka belum pernah memakannya sebelumnya. Semua orang menganggapnya enak. Wangi dan manis. Teksturnya masih kenyal. Aku mengangguk dengan susah payah. Teknologi mengubah hidup. Teknologi mengubah hobi sementara para prajurit zaman dahulu. Saya sudah memesan beberapa pot besar secara online. Barang-barang ini akan dikirimkan paling cepat besok siang. Datang. Anda bisa datang mengambil kiriman barang pertama besok sore. Bagus. Aku akan sampai di sana tepat waktu besok. Luo Changfeng setuju. Namun orang itu tidak pergi. Aku melihat dia melihat-lihat sekeliling tapi dia tidak mau pergi. Jadi saya mengenalkannya pada. Dia mencoba berbagai macam makanan di toko itu, yang belum pernah dia cicipi sebelumnya. Jika berbagai minuman membuka mata Luo Changfeng. Es krim dengan berbagai rasa. Hal ini membuat mata Luo Changfeng membelalak. Apa ini? Es krimnya tidak meleleh di sini. Itu wajar. Ini disebut freezer. Khusus digunakan untuk mendinginkan makanan. Bagaimana dengan makanannya? Tidak akan basi jika kamu memasukkannya ke sini. Tidak apa-apa jika ditunda beberapa bulan. Beri aku beberapa. Jenderal Luo, lemari pendingin ini membutuhkan listrik untuk beroperasi. Di tempatmu tidak ada aliran listrik. Bagaimana kita bisa mendapatkan listrik? Pemuda itu berpikir, dia bisa menghasilkan listrik. Namun, saat ini tidak cocok untuk Anda gunakan. Mengapa? Seorang pria sejati itu tidak bersalah. Memiliki harta karun adalah kejahatan. Luo Changfeng langsung mengerti. Sekarang, pasukan keluarga Luo yang dipimpin oleh dia dan putranya. Mereka sudah waspada terhadap mereka. Jika lebih banyak hal yang menentang surga ini muncul, siapa yang tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia Kaisar? Luo Changfeng membungkuk dengan hormat sambil menyatukan kedua tangannya. Gadis itu sangat perhatian. Anak laki-laki itu telah belajar banyak. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri juga. Jika sesuatu terjadi padamu, kepada siapa saya harus mentransfer uang? Luo Changfeng menertawakan ucapannya. Apakah kamu selalu begitu terus terang? Kamu adalah orang pertama yang memanggilku jujur. Pada akhirnya, Luo Changfeng menggunakan kotak busa yang saya sediakan. Dia mengemas sekotak es krim dan pergi. Saya ingin para prajurit mengalami momen yang luar biasa. Kenikmatan makan es krim di musim panas. Benda ini dingin sekali. Makan terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan diare. Tidak apa-apa, obatmu bekerja dengan baik. Sungguh, saat para jenderal dari pasukan keluarga Luo makan es krim, mata mereka membelalak. Di kota Yongzhou yang dipenuhi pasir ini, mereka benar-benar bisa makan es. Dan es krim ini sangat lezat. Sekitar tengah hari, saya menerima panggilan pengiriman pertama saya. Sepatu dan topi ruang ganti sudah tiba. 10.000 set pakaian dan sepatu memenuhi seluruh gudang. Toko serba ada tersebut telah dibuka kembali. Luo Changfeng masuk dengan cepat. Melihat dua trailer yang penuh sesak dengan pakaian dan topi, Luo Changfeng juga terkejut. Benarkah secepat itu? Seberapa dahsyatkah era ini? Sungguh mengejutkan, suatu hari, dalam waktu singkat, mereka berhasil mendapatkan pakaian dan topi untuk 10.000 orang. Cepat pergi dari sini. Selanjutnya adalah panci, wajan, dan piring. Ada juga sepatu dan biskuit padat. Anda mungkin perlu datang 2 atau 3 kali lagi untuk mengambil semuanya. Luo Changfeng kemudian segera mulai bekerja. Untungnya, ia memiliki banyak tentara yang dapat menurunkan muatan tersebut. Efisiensinya sangat tinggi. Saat kami selesai, hari sudah hampir gelap. Luo Changfeng kelelahan dan bermandikan keringat. Aku tidak mau pindah lagi. Melihat Luo Changfeng tampak kelelahan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Luo Changfeng sangat terkejut sekaligus senang karena ternyata bisa makan di sini. Apa sulitnya itu? Aku akan memastikan kamu kenyang. Saya memanaskan 2 kotak nasi instan. Nasi babi suwi rasa ikan, nasi goreng daging sapi dan rebung. Nasi babi yang dimasak 2 kali, nasi babi rebus. Kurasa Luo Changfeng punya nafsu makan yang besar. Saya membuat 4 salinan secara langsung. Luo Changfeng hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Saya menuangkan air dingin langsung ke dalam kotak. Kemudian masukkan kantong kecil ke dalamnya. Kering. Letakkan makanan dingin di atasnya, dan tutup. Tidak lama, ada uap yang mengepul dari situ. Beberapa saat kemudian saya membuka kotak itu. Sangat panas. Makanan lezat itu siap dalam sekejap. Cobalah selagi masih hangat. Saya dengan senang hati mendorong salah satunya hingga jatuh.
Luo Changfeng ragu-ragu sebelum mengambil sendok itu. Aku menggigitnya. Detik berikutnya, mata Luo Changfeng membelalak. Dia melirikku dan tak bisa menahan diri lagi. Dia menundukkan kepala dan menghabiskan makanannya. Setelah dia selesai makan, aku menengadah dan menyadari bahwa aku baru makan 2 atau 3 suapan dari makananku. Saya menunjuk kedua lainnya, yang telah disiapkan untuk Anda. Luo Changfeng tidak sopan. Seperti angin puting beliung yang menyapu awan. Mereka menghabiskan 2 porsi nasi yang tersisa. Setelah selesai makan, keduanya duduk di bangku kecil dan mengobrol. Mengapa alat ini menjadi panas ketika diisi dengan air dingin? Pernahkah Anda melihat kapur dituangkan ke dalam air? Saya mengerti, tapi mengapa nasi cepat matang saat dipanaskan? Dia sudah mengenalnya. Hanya saja, saya pernah mengalami dehidrasi sebelumnya. Proses pemanasan sedang berlangsung. Suhu menjadi panas dengan sangat cepat. Menurutku hidangan ini tidak kering atau layu. Mengapa berpura-pura seperti ini? Berapa lama bisa disimpan seperti ini? Ini adalah kemasan vakum. Tidak ada udara di dalam. Bahan pengawet juga ditambahkan. Apa itu pengawet? Masalah Luo Changfeng datang bertubi-tubi. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjawab. Jika Anda tidak bisa menjawab, cari saja di Baidu. Saat aku tersadar, sekarang sudah lewat jam 9 malam. Aku memperhatikan angin yang bertiup hingga larut malam. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Apalagi yang dibutuhkan, mari kita lakukan besok. Aku begitu sibuk mengajukan pertanyaan, sehingga aku lupa waktu. Saya permisi dulu, mengatakan, dia ingin pergi, namun matanya melihat sekeliling. Jelas sekali, mereka masih enggan untuk pergi. Melihat rak-rak terisi penuh kembali, Luo Changfeng memilih untuk membersihkan halaman itu lagi. Bersama dengan nasi yang bisa memanaskan diri sendiri, mereka mengemasi semuanya, dan membawanya pergi. Berapa harga barang-barang ini? Tidak perlu, Anda sudah memberi saya terlalu banyak sebelumnya. Cukup jika tidak. Beritahu saya, kapan saja. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Aku mengangguk. Ini adalah bisnis yang didasarkan pada kepercayaan timbal balik. Ini sungguh luar biasa. Dan kliennya sangat tampan. Sekadar duduk bersama dan mengobrol pun sangat menyenangkan untuk dilihat. Keesokan harinya, sepanjang hari, aku belum bertemu Luo Changfeng sejak saat itu. Sampai malam, Luo Changfeng menyelinap masuk secara diam-diam. Hari ini, dia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna abu-abu. Bagaimana penampilanmu hari ini? Aku menyelinap keluar dari kamp. Utusan kekaisaran telah tiba. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu aku ada. Jadi, itulah alasan aku berpakaian seperti ini. Utusan kekaisaran tiba di kota Yongzhou hari ini. Mereka datang untuk membeli kertas Xuan. Isi makalah Xuan telah diputuskan. Saya memutuskan untuk kembali ke Beijing besok pagi-pagi sekali. Ayah saya bertugas di kota Yongzhou. Seperti yang kuduga, kembali ke Beijing sebagai sandera. Sekalipun saya bisa masuk ke toko Anda di masa mendatang, kita tidak bisa mengirim apapun lagi ke pasukan keluarga Luo. Saya khawatir pasukan keluarga Luo mungkin akan menghadapi bahaya di masa depan. Tapi aku tidak berada di sisimu. Aku ingin bertanya pada gadis itu, apa? Anda bisa membeli apa saja yang dapat membantu pasukan keluarga Luo. Karena terburu-buru, siapa yang akan memikirkan hal lain melihat sekeliling? Pandanganku tiba-tiba tertuju pada tangga lipat di sudut ruangan. Tampaknya ada jenis tangga darurat kebakaran yang terbuat dari paduan aluminium. Benda itu bisa dibuat sangat tinggi. Mungkin bisa digunakan sebagai tangga konstruksi. Aku akan keluar sebentar. Silakan kembali dalam 1 jam. Jika Anda memilikinya, saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Pertama-tama saya melihat peta. Saya mencari perusahaan peralatan pemadam kebakaran terdekat. Lalu saya menghubungi nomor yang mereka tinggalkan. Tidak lama, saya menemukan sebuah toko yang menjual tangga darurat kebakaran. Saya langsung berkendara ke sana. Membeli tangga darurat kebakaran, saya juga membeli pengait panjat tebing. Alat panjat tebing yang dipasang di kaki. Alat pancing seperti payung kecil di kepala. Produk ini ringan namun kokoh. Para insinyur dapat menggunakan pegangan yang kuat untuk mendaki. Mengapa begitu panjang namun begitu ringan? Desain cakar ini sangat cerdik. Kekuatan dan kekerasannya sangat tinggi. Ini ringan dan praktis. Hal ini dapat mengurangi paparan tentara terhadap sinar matahari dan hujan. Anda juga bisa lebih jarang sakit. Dengan hal-hal ini, pria kaya dan tampan dapat menemukan pandai besi untuk meniru karya mereka. Tidak akan sulit untuk menggunakannya dalam jumlah besar di masa mendatang. Gadis, pasukan keluarga Luo saya berhutang budi yang sangat besar kepada Anda. Terima kasih kembali, kita saling menguntungkan. Di masa mendatang, kapanpun Anda membutuhkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bawa semua makhluk menjijikan ini bersamamu. Biarkan para prajurit juga mencicipinya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Nona muda. Saya juga membutuhkan bantuan Anda. Saya membutuhkan semua jenis porselen dan giok. Apakah Anda merasa nyaman melakukan ini? Tidak masalah. Aku akan memilih yang terbaik dari hasil rampasan itu untukmu. Aku akan datang dan membukakan pintu untukmu besok pagi-pagi sekali. Nah, saya membuka pintu belakang pagi-pagi sekali. Luo Changfeng masuk dengan cepat, seperti yang diharapkan. Dia meletakkan kedua guci porselen yang dibawanya di atas meja. Gaya terbaik dipilih dari hasil rampasan ini. Tidak ada cacat. Dikatakan bahwa Luo Changfeng keluar lagi. Tak lama kemudian, meja saya sudah penuh dengan makanan. Berbagai macam botol dan toples. Yang mengejutkan saya adalah, di antara mereka juga terdapat beberapa gulungan kain dan beberapa set pakaian. Pakaian ini terbuat dari kain baru. Ini dianggap bagus bahkan di Beijing. Ini adalah sepotong material keks. Coba lihat apakah Anda bisa menggunakannya. Dan di dalam kotak ini terdapat kotak berisi liontin giok.
Saya melihat kotak berisi berbagai macam produk kamar mandi itu. Ada juga material setipis sayap jangkrik, dan pakaian yang disulam dengan sangat indah. Dia mengangguk, masih terguncang. Terima kasih. Apa maksudmu dengan terima kasih? Aku tidak akan memberikan barang-barang ini padamu. Para utusan kekaisaran akan dibawa ke ibu kota besok. Beberapa utusan kekaisaran yang miskin dan rendahan memandang rendah. Pada akhirnya, mungkin saja alat ini akan digunakan untuk mengawetkan sayuran di kamp militer. Karena kamu bisa menggunakannya, tentu saja, kami akan memprioritaskan Anda. Luo Changfeng mulai mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Karena mereka harus bepergian bersama utusan kekaisaran. Perjalanan 10 hari ke depan. Aku tak berani menghilang begitu saja. Namun pada hari ke-8, aku hendak menutup pintu. Tapi tiba-tiba aku mendengar sebuah notifikasi elektronik yang menyenangkan terdengar. Saya merasa ngeri. Saat mendongak, aku berhadapan dengan wajah yang sangat dekat dengan wajahku. Ternyata Luo Changfeng telah datang. Luo Changfeng tampaknya telah minum beberapa gelas minuman beralkohol. Pipi sedikit memerah, wajah tersenyum. Mataku membelalak kaget. Kau mundur selangkah. Mengapa kau datang pada saat ini? Kita sudah sampai di ibu kota? Kami belum sampai di ibu kota. Barang itu akan tiba lusa. Hari ini, prefek setempat mengadakan resepsi. Mereka semua mabuk. Aku pura-pura mabuk dan kembali ke halaman. Saat itulah Luo Changfeng melihat sisa makanan di atas meja. Kamu belum makan? Aku merasa sedikit malu. Ini yang tidak kami habiskan. Luo Changfeng tiba-tiba menyadari bahwa aku belum cukup makan. Jenderal Luo melihat udang belah berbumbu bawang putih yang masih tersisa 2/3 di depanku. Selain itu, ada juga ayam rebus jamur matsutake dan sayuran hijau. Mata penuh kerinduan, aku ragu sejenak. Inilah yang tersisa. Atau saya bisa membuatkan Anda nasi yang bisa menghangatkan diri sendiri. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Apakah itu serangga? Ini berasal dari laut udang? Setengahnya ditaburi bawang putih, ditumis hingga harum, lalu dituangkan dan dikukus hingga matang. Begitulah adanya. Apa ini enak rasanya? Oh, bagaimana kalau saya panaskan dulu untukmu? Cobalah sekarang, aku akan memakan ini. Tidak perlu menyiapkan apapun lagi. Tertawa sambil makan sisa makanan itu sungguh. Karena Anda adalah seorang VIP, terhormat. Pelanggan itu bersikeras untuk memakan sisa makanan saya. Kalau begitu, mari kita berkontribusi. Panaskan setiap bahan dalam microwave lalu sajikan. Luo Changfeng makan dengan lahap. Ini sama sekali tidak terlihat seperti mereka baru saja mengadakan jamuan makan. Rasanya seperti aku belum makan selama 3 hari. Apakah kamu sudah kenyang? Atau saya bisa memanaskan 1 kotak nasi instan lagi untuk Anda? Aku tiba-tiba merasa ingin datang melihatnya. Minumlah sedikit ini. Ini bisa membantu Anda sadar lebih cepat. Luo Changfeng berperilaku sangat baik dan patuh setelah minum. Sebenarnya saya hanya minum 2 teguk teh jeruk bali madu. Saya memulai percakapan. Bagaimana perjalanan Anda beberapa hari terakhir ini? Mata Luo Changfeng tiba-tiba memerah dengan sedikit rasa kesal. Aku ingin datang menemuimu. Anda dipersilahkan, datang ke sini kapan saja. Aku akan menyiapkan apapun yang ingin kamu makan. Terima kasih Nona muda. Anda adalah pelanggan besar saya. Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku ingin makan ini lagi besok. Saya akan melakukan perjalanan itu besok malam. Anda bisa datang dan makan nanti. Selain itu, aku akan membelikanmu makanan laut lainnya. Luo Changfeng menatapku dengan mata yang cerah dan berbinar. Tatapannya terlalu tajam. Aku merasa tidak enak memintanya untuk melihat. Tepat saat aku hendak memalingkan muka, namun tiba-tiba aku melihat ruam merah di leher Luo Changfeng. Aku terdiam sejenak, mengira aku salah membaca. Apa yang ada di lehermu? Luo Changfeng mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Kenapa dia mengalami biang keringat? Dia mengulurkan tangan untuk menggaruknya. Aku sangat takut sampai-sampai aku berkeringat dingin. Luo Changfeng, jangan membunuh makanan laut, kamu alergi, kamu tidak boleh tertular. Astaga, bagaimana jika dia alergi terhadap makanan laut? Apakah saya secara pribadi meracuni VIP tertinggi? Mereka benar-benar memutus sumber pendapatan mereka sendiri. Apakah Anda pernah makan ikan atau udang sebelumnya? Dimakan? Ayahku dulu berdagang daging babi dengan nelayan di sebelah rumah. Bagaimana dengan mereka yang berada di laut? Hanya butuh beberapa kalimat pendek untuk mengatakan bahwa saya belum mencobanya. Ruam juga mulai muncul di wajah Luo Changfeng. Dia mulai merasa gatal di wajahnya. Ulurkan tangan dan garuk, tetapi jangan dicengkeram. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi membelikanmu obat. Luo Changfeng dengan patuh menyetujui. Oke, saya membuka pintu gudang dan berlari keluar. Saya tidak pergi ke sana khusus untuk membeli obat alergi. Saya akan mengalami reaksi alergi terhadap obat. Teman saya mengalami ruam akibat alergi makanan laut. Jika kondisinya serius, Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Hal itu akan menyebabkan sesak napas. Jadi begitu, aku mengambil obat itu dan berlari pulang secepat yang aku bisa. Ketika saya melihat Luo Changfeng, wajah Luo Changfeng tertutup. Leherku dipenuhi ruam merah. Tapi dia benar-benar berperilaku baik. Aku tidak akan membiarkan dia menangkapku. Dia benar-benar menahannya tanpa menggaruk. Kedua tangannya telah berubah menjadi 2 kepalan besi raksasa, karena daya tahan yang luar biasa. Minumlah obat Anda dengan segera. Aku mengeluarkan sebotol air mineral, membukanya dan memberikannya kepadanya sambil terengah-engah. Keluarkan obatnya dan berikan padanya. Setelah dia memakannya, saya dengan sabar menunggu obat itu bereaksi. Pada saat yang sama, saya khawatir minum alkohol dapat memengaruhi khasiat obat tersebut. Minumlah lebih banyak air. Minumlah air dari botol ini. Luo Changfeng. Dengan patuh dia menghabiskan seluruh isi botol air itu sekaligus. Suaranya agak serak setelah selesai minum. Tenggorokanku juga sangat kering. Jika Luo Changfeng benar-benar meninggal karena sesak napas akibat reaksi alergi, sumber penghasilannya terputus. Selain itu, ini adalah nyawa manusia.
Atau orang yang pernah banyak membantu saya? Aku menatap wajah dan leher Luo Changfeng dengan saksama. Kegugupan dan kekhawatiran, Luo Changfeng tak kuasa menahan senyum tipisnya. Saya baik-baik saja. Sekarang terasa jauh lebih baik, tidak gatal lagi. Saya merasa jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik. Aku hanya sedikit mengantuk. Penjual obat itu berkata, obat ini membuatku mengantuk. Kamu harus tidur sekarang. Aku akan minum obat itu lagi saat bangun besok pagi. Luo Changfeng memaksakan diri untuk tetap di tempatnya, dan berkata, aku akan kembali. Apakah tidak apa-apa jika kamu kembali seperti ini? Jika semua cara lain gagal, beristirahatlah di tempatku. Tatapan Luo Changfeng tanpa sadar melayang ke lantai atas. Jika aku tidak kembali, orang-orang itu akan menjadi waspada jika mereka tidak dapat menemukan saya. Tidak baik untuk tentara keluarga Luo. Aku sedang bersama mereka sekarang. Selama tidak nyaman untuk dibawa, saya akan mencari kesempatan lain untuk datang besok. Aku memperhatikannya pergi melalui pintu belakang dengan sedikit rasa khawatir. Setelah mempertimbangkannya, saya memutuskan untuk membiarkan pintu belakang tetap terbuka. Lagi pula, ini jalan buntu. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Aku tidur dengan perasaan gelisah. Namun, Luo Changfeng tidur nyenyak hingga matahari terbit tinggi di langit. Sampai pintu didorong hingga terbuka. Luo Changfeng tersentak bangun. Siapa? Jenderal Luo. Oh Jenderal Luo, aku kira sesuatu telah terjadi padamu. Saya mengetuk pintu lama sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku tidak menyadari bahwa itu hanya karena aku mabuk dan bangun kesiangan. Haha, selama orang itu tidak kabur tidak apa-apa. Maaf Tuan Hu. Aku minum terlalu banyak tadi malam, tidak lama setelah saya selesai mencuci piring. Makna spiritual Luo Changfeng telah terungkap. Tuan Hu, ayo kita pergi. Aku bangun pagi-pagi sekali dan mendapati Luo Changfeng belum muncul. Saya merasa sangat gelisah. Aku tidak tahu apa yang terjadi semalam. Apakah obat itu benar-benar ampuh? Apakah klien VIP saya akhirnya baik-baik saja? Dia tetap meninggal. Aku merasa gelisah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu hampir pukul 16.34. Luo Changfeng masih belum muncul. Aku merasa gelisah. Sudah waktunya makan malam. Aku sedang tidak ingin memesan makanan untuk dibawa pulang. Saya memanaskan kembali sisa makanan dari sarapan dan makan siang. Setelah selesai makan, saya merasa ada yang tidak beres. Kemarin aku berjanji pada Luo Changfeng bahwa aku akan memesan makanan untuknya. Jika dia datang dan tidak ada apa-apa di sana, bagaimana itu bisa diterima? Kemudian, saya juga memesan iga babi kukus dengan nasi ketan untuknya. Dan sepiring daging sapi tumis dengan paprika kuning. Pesanan makanan telah diantar. Luo Changfeng belum muncul. Saya gelisah dan resah. Jadi, saya langsung menutup pintu depan. Duduk di meja bundar kecil itu, aku menunggu dengan sabar kedatangan Luo Changfeng. Pukul 9 malam. Dengan ucapan selamat datang, aku melompat dan melihat ke arah pintu belakang. Dia tiba, tetapi orang itu belum meninggal. Aku menghela napas lega. Luo Changfeng menatap kotak makanan yang ada di depannya. Beberapa perbedaan yang belum pernah Anda rasakan. Berbicara tentang ini, aku memutar bola mataku ke arahnya, merasa kesal. Ini untukmu. Terima kasih. Pipi Luo Changfeng sedikit memerah. Tapi aku tidak mengerti mengapa tiba-tiba aku merasa tidak bahagia. Iga babi kukus dengan nasi ketan dimasak menggunakan kukusan. Daging sapi tumis dengan paprika kuning itu terlihat sangat berminyak. Aku terlalu tergoda untuk memesan makanan laut untukmu hari ini. Kamu bisa memakan ini. Luo Changfeng setuju dan mulai bersembunyi dengan cepat. Saya hanya mengamati situasinya dengan cermat. Tidak buruk. Ruam merah di wajah dan leher saya sebagian besar sudah hilang. Hanya di daerah yang paling parah terdampak masih terdapat beberapa jejak. Pipi Luo Changfeng menggembung karena makan. Aku menatapmu dari atas ke bawah seperti ini. Aku juga menyadari apa yang selama ini kukhawatirkan. Bibi saya sudah lebih baik sekarang. Saya sudah tidak terlalu sering memelihara mereka lagi. Saya memberitahu mereka bahwa alkohol yang saya minum tadi malam sudah basi. Saya mengalami ruam. Mereka memanggil dokter. Mereka tidak berani mengizinkan saya minum hari ini. Aku mengangguk. Barulah saat itu ia menghela napas lega. Syukurlah kamu baik-baik saja. Luo Changfeng melihat bahwa aku tidak berbicara. Dia memakan semua makanan itu sekaligus. Barulah kemudian dia menepuk perutnya, merasa kenyang. Apakah ini cukup bagi Anda? Jika itu masih belum cukup, saya akan memberikan Anda sesuatu yang lain. Cukup. Hehe, aku akan menyisakan makanan lagi untukmu besok. Mendengar ini, sedikit keraguan muncul di mata Luo Changfeng. Dia bisa pergi ke Beijing besok. Ini juga akan menjadi acara yang megah. Namun saya tidak tahu bagaimana situasi di pihak yang mulia raja. Dia tidak bisa memastikan apakah dia akan datang besok. Luo Changfeng. Aku menatap rak yang penuh dengan berbagai macam makanan. Saya tidak bisa membawa makanan keluar dari sini. Saya harus menunggu sampai lain waktu. Besok itu, aku akan membeli beberapa camilan yang bisa kamu beli di sana. Orang luar mungkin tidak bisa membedakannya. Tetapi rasanya berbeda. Itu sungguh hebat. Kalau begitu, saya akan pergi. Istirahatlah. Aku mengangguk. Saya secara khusus mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan menutup pintu belakang. Anda bisa datang kapan saja Anda butuhkan. Lampu itu tidak dimatikan pada malam hari. Pokoknya, kecuali kamu, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ambil apapun yang Anda butuhkan. Jika aku tidak ada di sini malam ini, jika apa yang Anda inginkan tidak ada di sini, Anda bisa meninggalkan pesan di konter. Kertas dan pulpennya ada di sana. Meskipun aksara Tionghoa tradisional Anda agak sulit saya kenali. Tapi aku bisa menandingi senyumku yang berseri-seri. Mata Luo Changfeng terasa panas. Ayahku dan aku berjuang untuk Liang Agung di utara dan selatan. Kaisar tidak menawarkan hadiah.
Namun, ia berpikir untuk bersikap waspada. Meninggalkan ayahnya yang lanjut usia di perbatasan. Biarkan aku membalas dendam. Tapi sekarang, gadis aneh ini, yang hubungannya jelas-jelas hanya transaksi jual-beli. Namun mereka menaruh kepercayaan yang begitu besar padaku. Terima kasih Nona Muda. Terima kasih kembali, hanya ini yang perlu saya lakukan. Keselamatan Luo Changfeng telah dipastikan. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Tidurlah dengan nyenyak. Bangun pagi-pagi, saya pergi ke kasir terlebih dahulu. Namun, tidak ada pesan yang ditemukan. Jelas sekali bahwa Luo Changfeng tidak datang tadi malam. Saya tidak kecewa. Setelah merapikan diri, saya melanjutkan mengelola toko. Di malam hari, aku keluar jalan-jalan karena bosan. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan memesan makanan untuk Luo Changfeng. Meskipun dia mengatakannya kemarin, dia mungkin tidak datang malam ini. Tapi bagaimana jika dia datang? Dia mungkin tidak bisa makan sepuasnya saat bersantap bersama Kaisar. Saya kebetulan lewat di sebuah toko kue yang populer. Saya membeli berbagai macam kue, kue sus, dan roti lapis. Sekantong penuh. Meskipun kamu tidak datang hari ini, kita bisa memakannya besok dan lusa. Setelah semua kerepotan itu, hampir pukul 10 malam ketika kami kembali ke toko serba ada. Saya membuka pintu dan menyalakan lampu. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba melebar. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, seseorang sedang berbaring di pintu belakang. Berlumuran darah. Luo Changfeng segera bergegas untuk memeriksa situasi. Luo Changfeng masih sadar dan melihatku bergegas menghampirinya. Suaranya sangat lemah. Obat hemostatik. Ada lagi? Beritahu saya. Saya tidak punya di rumah. Aku akan membelikannya untukmu sekarang. Kamu harus bertahan. Aku bergegas keluar rumah dengan panik. Dia bergegas kembali ke minimarket dengan membawa obat itu. Luo Changfeng hampir pingsan. Saya mengambil gunting dari meja. Dengan tangan gemetar, dia mengoyak kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Bubuk disinfektan alkohol ditaburkan pada luka. Kemudian gunakan perban tanpa jahitan itu untuk menempelkannya. Luka di bagian depan sudah diobati. Aku dengan susah payah membalikan Luo Changfeng lagi. Ada juga di bagian belakang. Mata Luo Changfeng menjadi kosong di suatu titik. Hilangkan koma. Setelah akhirnya menyingkirkan orang tersebut, aku kelelahan dan bermandikan keringat. Dia menjatuhkan diri di sebelah Luo Changfeng, terengah-engah. Setelah tersadar, aku mengertakkan gigi. Mereka membawa 2 selimut lagi dari lantai atas. Letakkan selimut di bawahnya. Biarkan dia berbaring di atas selimut. Menutupi diri saya dengan itu lagi adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Luo Changfeng berbalik. Menyerahkan, Luo Changfeng membuka matanya dengan lesu. Dia berguling mengikuti suara yang saya keluarkan. Akhirnya, aku sudah di tempat tidur. Aku menyelimutinya dengan selimut lain. Saya memberinya air mineral dan obat-obatan. Dia memegang kepalanya dan memberinya obat anti-inflamasi. Cukup buka mulutmu dan minum obatnya. Hampir tengah malam ketika semuanya selesai. Aku berbalik dan naik ke atas lagi untuk mengambil selimut. Aku akan tidur di lantai di sebelah Luo Changfeng. Luo Changfeng mengalami luka serius. Seseorang harus tetap berjaga-jaga, apapun yang terjadi. Menghindari kematian di sini di tengah malam akan kurang mengesankan. Terutama uang. Ini adalah toko serba ada milik saya sendiri. Satu-satunya pelanggan saya. Angin yang bertiup lama di paruh pertama malam itu cukup menyenangkan. Bersikap benar-benar diam adalah contoh pasien yang baik. Angin mulai bertiup pada paruh kedua malam itu. Awalnya ia menggeliat dan berputar seperti ulat. Lalu dia mulai bicara omong kosong. Awalnya dia berteriak, "Ayah, cepat pergi." Kemudian dia berteriak, "Bu, jangan pergi. Mengapa orang tuamu berbeda? Yang satu membiarkanmu pergi, sementara yang lain tidak." Saya menggunakan alkohol untuk memantau suhu tubuh saya, tetapi tidak mengonsumsi obat penurun demam. Kewalahan dengan pekerjaan, demamnya akhirnya mereda menjelang subuh. Aku lelah sekali. Saat aku bangun, begitu aku membuka mataku, dia berada tepat di depan wajah yang tampan. Aku berteriak singkat, "Ah!" Saat aku menyadari ini, adalah kehancuran sugar daddy-ku. Angin panjang. Dia segera menutup mulutnya lagi dan berdiri. "Kamu merasa lebih baik?" Luo Changfeng berbaring miring. Ia ditutupi selimut. Pipinya sedikit memerah. Aku tidak tahu, apakah itu luka bakar atau gadis yang memalukan. Di mana pakaianku? Saya memotongnya dengan gunting dan merusaknya, lalu membuangnya. Jika bukan kamu yang memotong rambutku, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Aku tidak mungkin keluar rumah untuk mencari dokter untukmu kan? Lalu bagaimana saya harus menjelaskan asal-usul Anda? Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Apa maksudmu? Luo Changfeng menggertakkan giginya dan menatap gadis itu. Dia menyelamatkan hidupku. Saya, Luo, tidak punya cara untuk melunasi hutang ini. Bersedia. Aku bersedia menyerahkan diriku padamu. Aku berdiri tiba-tiba. Hehehe, jangan coba-coba menipu saya. Aku baru saja menyelamatkanmu. Tidak ada arti lain, itu hanya seekor anjing di pinggir jalan. Aku tetap akan menyelamatkannya meskipun dia terluka seperti itu. Ungkapan apa itu? Lalu kenapa kalau aku melihat tubuhmu? Kami tidak menganggap masalah ini terlalu serius di sini. Jika itu untuk menyelamatkan nyawa, tidak apa-apa jika kamu melihatnya. Tidak ada yang akan mengambilnya kena hati. Paling-paling, saya akan mengirimkan hadiah kecil untuk menyatakan rasa terima kasih saya, dan hanya itu saja. Petunjukku praktis sudah menjadi rahasia umum. Kamu pasti sudah mengerti sekarang kan? Berapa banyak orang yang telah Anda selamatkan? Saya telah melihat mayat beberapa pria. Saudaraku, fokusmu sedang terganggu. Silakan dengarkan kalimat terakhir. Tentu saja, aku hanya pernah menyelamatkanmu. Negara saya aman. Hal seperti ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Ekspresi Luo Changfeng sedikit membaik. Dia tidak lagi bersikeras untuk membalasnya dengan tubuhnya. Sebaliknya, mereka mulai fokus pada masalah lain. Apakah Anda memiliki pakaian pria di sini? Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu.
Pertama-tama, saya mengambil sekotak pakaian dalam pria dari rak. Bukalah dan berikan kepadanya. Anda seharusnya bisa mengenakan ini. Ini adalah pakaian dalam. Mengenakan pakaian ini, Luo Changfeng masih terlihat benar-benar bingung. Saya memberi isyarat untuk menunjukkan cara memakainya. Wajah Luo Changfeng kembali memerah. Dia buru-buru mengambilnya dan menyelipkannya ke dalam selimut untuk memakainya. Saya juga merasa malu. Kamu yang berganti posisi duluan. Aku akan mencarikanmu kemeja dan celana. Setelah ayah saya meninggal dunia tahun lalu, sebagian besar pakaian dikeluarkan dan dibakar. Hanya satu set yang tersisa sebagai kenang-kenangan. Aku naik ke atas untuk mencarinya dan memberikannya kepada Luo Changfeng. Luo Changfeng terlihat mengerikan mengenakan pakaian pendek. Kamu jauh lebih tinggi daripada ayahku. Tunggu sebentar, aku akan membelikannya untukmu. Luo Changfeng dengan patuh mengangguk dan menarik selimut ke atas dengan benar. Kemeja lengan pendek dan celana pendek untuk musim panas tidak mahal. Satu set, harganya hanya beberapa puluh yuan. Setelah berpikir sejenak, saya juga membeli sayuran dan daging. Sebaiknya tetap di rumah selama beberapa hari ke depan. Melayani sugar daddy lebih penting daripada apapun. Ini yang baru yang kubeli untukmu. Cobalah pakaian tersebut untuk melihat apakah ukurannya pas. Dan dipadukan dengan ini, nyaman untuk berjalan kaki. Kamu berganti pakaian di sini. Saya pergi ke dapur untuk memasak. Luo Changfeng dengan patuh menyetujui. Memperhatikan, saya pergi ke dapur untuk memasak. Luo Changfeng makan banyak. Saya memasak sepanci besar nasi secara langsung. Saya menumis tauge dengan daging babi dan membuat sup darah babi. Saat makanan disajikan, Luo Changfeng sudah duduk di meja. Aku melirik ke mejanya yang dikancing rapi. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda masih mengalami cedera. Saya perlu mengganti perbannya nanti. Pakai celana saja. Pakaian bersifat opsional. Luo Changfeng melirik ke pakaiannya. Aku akan melepasnya saat mengganti perban. Oke, ini tubuhmu, kamu yang memutuskan. Saya mengundangnya untuk makan. Dilihat dari bibirnya yang pucat dan gerakan makannya yang lambat. Aku menghela napas. Cedera Anda setidaknya membutuhkan waktu untuk sembuh. Bukankah kau bilang kau menyerang kaisar? Bagaimana bisa terluka seperti ini? Ini pasti dilakukan oleh anak buah pangeran kedua. Aku menatapnya dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Luo Changfeng makan perlahan sambil menganalisis situasi. Yang mulia raja, tidak akan ingin saya mati. Lagi pula, aku sudah mati. Yang mulia khawatir ayah saya akan memberontak. Aku lebih berguna saat hidup daripada saat mati. Hal yang sama berlaku untuk putra mahkota. Pada akhirnya, dunia akan menjadi miliknya. Kekacauan itu tidak baik. Hanya pangeran kedua, yang mungkin paling menginginkan ayahku memberontak. Dengan penjelasan Luo Changfeng, saya telah memperoleh pemahaman tentang situasi terkini dinasti Liang Agung. Jadi, apa rencanamu? Aku harus kembali. Sekarang. Jika terjadi lebih larut lagi, Anda pasti masih akan mengalami banyak cedera. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah kejadian ini, saya membayangkan Yang Mulia Raja akan mengirim orang untuk melindungi saya. Aku tak punya pilihan selain mengangguk. Namun, Luo Changfeng tampaknya mengingat hal lain. Yang Mulia menganugerahkan kepadaku sepasang tongkat Ruyi Giok. Tersedia juga 500 tael emas. Saya akan mengantarkannya kepada Anda dalam beberapa hari. Apa artinya? Bukankah kamu bilang kamu butuh uang? Atau mungkin kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita dengan sesuatu? Lu Changfeng mengatakan, ini sambil tersenyum. Aku merasa sangat malu untuk sesaat. Jadi dia sudah memahami semuanya sebelumnya. Aku tersenyum sinis dan setuju. Yang Mulia Kaisar berkata pada saat itu. Tongkat Ruyi Giok ini dapat digunakan sebagai hadiah pertunangan. Dia mengambil Ruyi Giokku. Sekarang kau milikku. Aku tidak tahan lagi melihat tubuh laki-laki lain. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah mengganti perbannya lagi, Luo Changfeng menolak untuk menggunakan perban itu lagi. Hal ini tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tapi lukamu? Tidak apa-apa, tunggu aku kembali. Seseorang akan merawat dan membalut luka saya. Lakukan sekali lagi untuk memperkuat efeknya. Luo Changfeng dengan patuh menyetujui lagi. Aku memutar bola mataku ke arahnya, merasa kesal. Kali ini, semua kepatuhan itu hanyalah sandiwara. Dia hanya benar-benar patuh ketika dia mau. Jika dia tidak mau, dia akan menolak tanpa ragu-ragu. Mata Luo Changfeng. Lalu saya melihat ke rak tempat camilan diletakkan. Dia sudah memakan semuanya. Apakah kamu tahu mana yang rasanya paling enak? Membayangkan rasanya saja sudah membuatku ngiler. Aku melirik ke arah pandangannya. Tolak tanpa ragu-ragu. Tidak, kamu tidak bisa makan semua ini akhir-akhir ini. Jangan pernah memikirkannya. Kembali lagi setelah lukamu sembuh. Ambil apapun yang ingin kamu makan. Cedera saya, Yang Mulia Raja pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk menjaga saya. Saya mungkin tidak bisa kembali selama beberapa hari. Tidak apa-apa, aku tahu di sini. Pintuku selalu terbuka. Datang saja kapanpun Anda bisa. Luo Changfeng berpura-pura bersikap baik lagi. Saya terdiam, tetapi tidak mengatakannya. Pakaian ini tidak muat. Apakah ada pakaian lain? Oh, ini memang tidak pantas. Tunggu aku di sini. Aku akan membelikannya untukmu. Saya menemukan sebuah tempat di peta. Toko pakaian kos. Aku pergi untuk melihat-lihat. Memang ada banyak pakaian yang indah. Harganya sangat mahal. Satu set harganya beberapa ribu yuan. Luka-lukanya pada akhirnya akan menjadi kotor. Sangat boros. Pada akhirnya, saya memilih pakaian pendek yang terbuat dari sutra. Harganya 180 yuan. Saat saya kembali ke toko, sudah hampir tengah hari. Saya menyuruh Luo Changfeng untuk berganti pakaian dan memasak sendiri. Makan siangnya adalah tumis daging sapi dengan tomat. Dian Luo Changfeng makan nasi dengan sendok, penuh dengan makanan dan air. Luo Changfeng mengucapkan selamat tinggal. Saya akan kembali sekarang. Luo Changfeng perlahan berjalan keluar dari gang.
Melihat jalan-jalan tempat pertempuran terjadi tadi malam, semua jenazah telah dipindahkan. Noda darah telah dibersihkan. Toko-toko berada di kedua sisi jalan. Memandang pria yang berdiri di bawah terik matahari. Semua orang menganggapnya aneh. Apakah dia tidak takut panas? Detik berikutnya, pria itu pingsan di tempat. Darah segar perlahan mengalir keluar. Beberapa hari ke depan, saya terus menjalankan toko seperti biasa. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk tidak menatap pintu belakang. Sambutan elektronik karena saya tidak pernah memikirkannya lagi. Biskuit padat di gudang, obat-obatan dan makanan ringan menumpuk hingga penuh. Saya menyiapkan semua ini untuknya. Namun, orang yang datang untuk mengambil barang tersebut telah menghilang tanpa jejak. Aku bahkan mencoba melafalkan mantra dalam hati ke arah pintu belakang. Toko serba ada. Aku ingin melihat apakah aku bisa masuk ke dunianya. Namun yang kudapat hanyalah kekalahan yang memalukan. Pada malam hari ke-7, aku hendak menutup pintu. Suara elektronik yang familiar itu akhirnya terdengar. Aku tiba-tiba mendongak. Luo Changfeng berdiri di pintu belakang. Dia menatapku, alis dan mata melengkung. Saya akan minum obat anti-inflamasi, seperti sebelumnya. Di samping itu, aku ingin mencoba masakanmu. Kamu masih tahu untuk datang? Aku kira kau sudah meninggal. Di sana? Kepada siapa saya harus meminta medali emas saya? Kutuk. Namun kakinya sudah melangkah menuju dapur. Satu-satunya makanan yang saya suka adalah iga babi. Entah saya memakannya atau tidak. Aku suka semua yang kamu buat. Malam itu, saat itulah saya mengetahui tentang cobaan yang dialaminya. Setelah pingsan hari itu, saya kemudian dikirim kembali ke rumah dinas Marshal. Kaisar sangat marah. Kirimkan tabib ke Kaisaran untuk mengobati. Mereka juga mengirim pasukan tambahan untuk melindungi saya. Sebenarnya, mereka lebih mengawasi saya. Upaya pembunuhan terhadap pangeran kedua gagal. Klaim sebaliknya adalah bahwa utusan kekaisaran dan pasukan keluarga Luo sendiri yang merekayasa seluruh kejadian tersebut. Kemudian Yang Mulia mempercayainya. Ayahku sudah siap. Ayahku menunjukkan bukti upaya pembunuhan yang dilakukan oleh anak buah pangeran kedua. Meskipun Yang Mulia tidak menghukumnya, namun hal itu juga meningkatkan kewaspadaan. Situasi saya, untuk saat ini, keadaannya aman. Meskipun Yang Mulia waspada terhadap pasukan keluarga Luo, namun saya juga tahu bahwa perbatasan Daliang tidak dapat berfungsi tanpa ayah saya. Yang Mulia memberi saya pekerjaan yang santai. Gelar pangeran, tidak perlu hadir di pengadilan, tidak perlu memasuki kamp militer. Tampaknya santai. Pada kenyataannya, mereka telah membatasi saya di ibu kota. Yang Mulia telah menganugerahi Anda sebuah gelar. Apakah saya masih bisa memimpin pasukan di masa depan? Apakah seseorang mampu memimpin pasukan atau tidak, itu tidak relevan. Selama aku bisa datang ke sini, cukup sudah. Sejak itu, Luo Changfeng menjadi pelanggan tetap di toko kelontong saya pada malam hari. Dia selalu menyelinap keluar rumah larut malam. Menghindari pengawasan terhadap kemajuan, terkadang mereka datang untuk mengambil obat. Terkadang mereka datang untuk makan makanan yang saya masak. Terkadang dia hanya duduk di konter, dan memperhatikan saya menghitung uang. Dengarkan saya menceritakan kisah-kisah menarik dari zaman modern. Dia akan membawakan saya banyak hal. Perona pipi dan bedak wajah di Jincheng, sutra dari Jiangnan, porselen tungku kekaisaran, dan hewan buruan liar yang ia buru sendiri di tempat perburuan tersebut. Setengah tahun berlalu begitu saja. Situasi di Daliang telah berubah. Niat khianat pangeran kedua tetap tak berkurang. Bersatu, melawan musuh asing. Mereka ingin memanfaatkan kampanye Luo Zonghai di perbatasan. Sebuah debat diluncurkan di ibu kota. Setelah Luo Changfeng mengetahui berita itu, tiba di toko serba ada semalaman. Aku menatapnya dalam seragam militernya. Ekspresi serius. Mengetahui bahwa dia akan menilai perjalanan berbahaya itu, aku khawatir aku tidak akan pernah kembali. Berhenti bicara omong kosong, saya adalah VIP terpenting di toko swalayan ini. Kita tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Saya masih menunggu deposit emas Anda. Saya membelikannya rompi anti tusuk modern. Biarkan dia memakainya di bawah seragam militernya. Benda ini lebih efektif daripada baju zirahmu. Dapat menangkis pisau dan pedang. Luo Changfeng menatapku dengan mata sedikit merah. Dia membungkuk dan memelukku, menunggu aku kembali. Setelah dia pergi, saya berjaga di pintu belakang toko swalayan setiap hari. Saya menemukan untuk pertama kalinya, uang tidak lagi begitu penting bagi saya. Aku hanya berharap dia selamat. Larut malam pada hari ke-10, suara sambutan elektronik itu kembali terdengar. Luo Changfeng mendorong pintu hingga terbuka. Berlumuran darah tetapi dengan senyum di mata, aku kembali. Istana pangeran kedua dengan mudah ditaklukkan oleh Luo Changfeng. Dia mengandalkan perlengkapan modern yang saya sediakan. Mereka mengejutkan pangeran kedua. Kaisar merasa terkejut sekaligus gembira setelah mengetahui hal ini. Akhirnya melepaskan Luo, ketakutan akan rumah. Sebuah dekret kekaisaran memerintahkan Luo Changfeng untuk kembali ke kamp militer. Membantu Luo Zonghai dalam menjaga perbatasan. Sejak itu, toko serba ada menjadi andalan utama. Pos perbekalan paling unik di perbatasan. Pasukan keluarga Luo Changfeng mengandalkan perbekalan modern. Perbatasan Daliang sekuat batu karang. Musuh asing tidak berani menyerang lagi. Luo Changfeng menjadi dewa perang dinasti Liang Agung. Dan saya menjadi pemilik Daliang yang dihormati,